Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White tanggal 26 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Fitriani Nababan. Kepada Ibu Fitriani, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudariku di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam 26 Agustus tahun 2025 berjudul Nasihat Allah untuk Orang Tua. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14 yang berbunyi, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang tua hendaknya memahami bahwa ketika mereka mengikuti petunjuk Allah dalam mendidik anak-anak mereka akan menerima pertolongan dari sorga. Mereka menerima banyak manfaat karena ketika mereka mengajar, mereka belajar. Anak-anak mereka akan meraih kemenangan melalui pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam menaati jalan Tuhan. Mereka dimampukan untuk mengatasi kecenderungan alami dan keturunan terhadap kejahatan. Dengan memberikan teladan kebaikan dan kesabaran, dengan membentuk karakter anak-anak mereka sesuai dengan teladan ilahi, para ayah dan ibu menjadi layak untuk membantu kaum muda di luar rumah mereka. Para orang tua tugasmu adalah menumbuhkan kesabaran, keteguhan, dan kasih yang tulus dalam diri anak-anakmu. Dengan memperlakukan anak-anak yang telah Allah berikan kepadamu dengan benar, engkau membantu mereka meletakkan dasar bagi karakter yang murni dan seimbang. Engkau menanamkan prinsip-prinsip ke dalam pikiran mereka yang kelak akan mereka terapkan dalam keluarga mereka sendiri. Hasil dari upayamu yang terarah akan terlihat saat mereka mengelola rumah tangga mereka di jalan Tuhan. Berbahagialah keluarga di mana ayah dan ibu telah menyerahkan diri kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Satu keluarga yang tertata rapi dan disiplin menyampaikan lebih banyak tentang kekristenan daripada semua khotbah yang dapat disampaikan. Keluarga seperti ini membuktikan bahwa orang tua telah berhasil mengikuti arahan Allah dan bahwa anak-anak mereka akan melayaninya di gereja. Pengaruh mereka bertumbuh karena ketika mereka memberi, mereka menerima untuk memberi lagi. Ayah dan ibu menemukan penolong dalam diri anak-anak mereka yang memberikan kepada orang lain petunjuk yang diterima di rumah. Lingkungan tempat mereka tinggal tertolong karena di dalamnya mereka telah diperkaya untuk waktu ini dan selamanya. Seluruh keluarga terlibat dalam pelayanan kepada sang guru dan melalui teladan saleh mereka, orang lain terinspirasi untuk setia dan benar kepada Allah dalam memperlakukan kawanan dombanya yang indah. Dikutip dari The Review and Herald, 6 Juni tahun 1899, demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Fitriani.
Tuhan Yesus memberkati. Ayat inti renungan malam ini, 1 Yohanes 2 ayat 14, ditulis oleh Rasul Yohanes di Efesus sekitar tahun 90 sampai tahun 110 Masehi. Surat ini sebagai nasihat ilahi bagi para orang tua dan juga anak-anak. Tujuan Rasul Yohanes mengajak umat untuk hidup kuat dalam kebenaran, kasih dan kesetiaan kepada Yesus Kristus dengan mendengarkan nasihat firman Allah dan mengalahkan yang jahat. Lebih lanjut, dalam Alkitab memberikan beberapa nasihat bagi para orang tua. Mari kita buka Alkitab di dalam Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua, ayah dan ibu dipanggil untuk terus-menerus atau konsisten mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga mereka. Kita bersyukur sebab pelajaran-pelajaran firman Tuhan melalui renungan pagi dan juga renungan malam dapat dihadirkan melalui channel ini. Orang tua mendidik anak-anaknya dengan kasih dan disiplin yang seimbang. Ayah dan ibu tidak boleh mendidik dengan kemarahan atau kekerasan, tapi dengan pengajaran yang berdasarkan kasih, sesuai dengan kehendak Allah, serta tidak membangkitkan kemarahan atau kepahitan dalam hati anak-anak. Apa kata Roh Nubuat sehubungan dengan nasihat ilahi untuk orang tua? Roh Nubuat di dalam buku The Adventist Home, halaman 182, paragraf 2 berkata, dalam hikmatnya, Tuhan telah menetapkan bahwa keluarga akan menjadi lembaga pendidikan terbesar. Di rumahlah pendidikan anak dimulai. Disinilah sekolah pertamanya. Di sini dengan orang tuanya sebagai pengajar. Ia akan mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan membimbingnya sepanjang hidup. Pelajaran tentang rasa hormat, ketaatan, penghormatan dan pengendalian diri. Pengaruh pendidikan di rumah merupakan kekuatan yang menentukan baik atau buruk. Pengaruh pendidikan dalam banyak hal bersifat diam-diam dan bertahap. Tetapi jika diarahkan dengan benar, pengaruh tersebut menjadi kekuatan yang menjangkau luas untuk kebenaran dan keadilan. Jika anak tidak dididik dengan benar di rumah, setan akan mendidiknya melalui lembaga-lembaga pilihannya. Maka betapa pentingnya sekolah di rumah. Di rumahlah pendidikan anak dimulai dan merupakan sekolah pertama. Orang tua harus senantiasa waspada atas perilaku anak-anaknya. Roh Nubuat di dalam Child Guidance halaman 113 paragraf 3 berkata, orang tua dan wali harus menjaga kemurnian hati dan hidup mereka sendiri jika mereka ingin anak-anak mereka murni. Mereka harus memberikan bimbingan yang dibutuhkan dan di samping itu mereka harus senantiasa waspada. Setiap hari pikiran-pikiran baru terbangun dalam benak anak-anak. Kesan-kesan baru tertanam di hati mereka. Pergaulan yang mereka bentuk, buku yang mereka baca, kebiasaan yang mereka junjung tinggi, semuanya harus dijaga. Para orang tua harus ingat bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah untuk meneruskan kepada anak-anak mereka suatu warisan karakter yang suci dan benar. Orang tua bukan hanya bertugas memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menanamkan nilai rohani dan membentuk karakter anak secara ilahi. Setiap rumah tangga Kristen seharusnya menjadi sekolah di mana anak-anak diajar untuk takut akan Allah dan mengasihi Yesus. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat ibadah, pendidikan, dan pembentukan iman. Rumah seharusnya menjadi surga kecil di bumi. Roh Nubuat di dalam The Adventist Home,
halaman 15, paragraf 3 berkata, rumah seharusnya menjadi seperti yang tersirat dalam kata tersebut. Rumah seharusnya menjadi surga kecil di bumi, tempat kasih sayang dipupuk, alih-alih ditekan dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung pada penanaman kasih, simpati, dan kesopanan sejati satu sama lain. Para orang tua harus ingat bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah untuk tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka membentuk karakter yang suci dan benar. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi adalah sebagai tempat pembentukan karakter. Di dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 247, paragraf 3 berkata, para orang tua, tugasmu adalah menumbuhkan kesabaran, ketubuhan dan kasih yang tulus dalam diri anak-anakmu. Dengan memperlakukan anak-anak yang telah Allah berikan kepadamu dengan benar, engkau membantu mereka meletakkan dasar bagi karakter yang murni dan seimbang. Engkau menanamkan prinsip-prinsip ke dalam pikiran mereka yang kelak akan mereka terapkan dalam keluarga mereka sendiri. Hasil dari upayamu yang terarah akan terlihat saat mereka mengelola rumah tangga mereka di jalan Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, Allah telah dengan jelas menetapkan kewajiban para orang tua harus menaati perintah-perintahnya, dan mereka juga harus memastikan bahwa anak-anak mereka menaati jalan Allah. Namun, seringkali para orang tua lalai dalam mengikuti nasihat ilahi. Dengan membiarkan anak-anak mengikuti kemauan mereka, ada kasih sayang yang buta yang memberi anak-anak hak istimewa untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kasih seperti itu bukanlah kasih yang disucikan. Mereka melakukan kekejaman terhadap anak-anak mereka. Anak-anak itu tersesat, dan kejahatan dari watak mereka yang tidak disiplin dan tidak terkendali merupakan kutukan di rumah, di lingkungan, dan di gereja atau jemaat. Allah tidak akan membenarkan kesalahan orang tua seperti ini. Apa hasil pendidikan atau pengajaran yang benar dari orang tua yang mengikuti nasihat ilahi? Roh Nubuat di dalam The Adventist Home, halaman 17, paragraf 1 berkata, anak-anak yang menerima pengajaran semacam ini akan dipersiapkan untuk mengisi tempat-tempat tanggung jawab dan melalui ajaran dan teladan akan senantiasa membantu orang lain untuk berbuat benar. Mereka yang kepekaan moralnya belum tumpul akan menghargai prinsip-prinsip yang benar. Mereka akan menilai secara wajar bakat alami mereka dan akan memanfaatkan sebaik-baiknya kekuatan fisik, mental, dan moral mereka. Jiwa-jiwa seperti itu dibentengi dengan kuat terhadap godaan. Mereka dikelilingi oleh tembok yang tidak mudah dirobohkan. Kita lihat hasil pengajaran yang benar menjadikan anak-anak kuat terhadap godaan dan tidak mudah dirobohkan. Mereka mengalahkan kejahatan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, Allah telah dengan jelas menetapkan kewajiban para orang tua. Namun, seringkali para orang tua lalai untuk melakukan kewajibannya. Allah tidak membenarkan tindakan demikian. Selanjutnya, di dalam tulisan Roh Nubuat, Review and Herald, tanggal 6 Juni tahun 1899, pasal A, paragraf 9 berkata, saat ini ratusan anak bergabung dengan barisan musuh, hidup dan bekerja terpisah dari tujuan Allah. Mereka tidak taat, tidak bersyukur, tidak kudus, tetapi dosanya ada di depan pintu orang tua mereka. Orang tua Kristen, ribuan anak binasa dalam dosa-dosa mereka karena kegagalan orang tua mereka untuk memimpin rumah tangganya dengan bijaksana. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, orang tua sejati tidak akan berkata kepada anak-anak mereka, ikutilah pilihanmu sendiri, pergilah kemanapun kau mau, dan lakukan apapun yang kau mau. Sebaliknya mereka akan berkata, dengarkanlah petunjuk Tuhan. Dalam urusan apapun yang kalian tekuni, ingatlah bahwa kalian adalah milik Tuhan dan bahwa adalah kewajiban kalian untuk menghormatinya dengan ketaatan. Layanilah Tuhan karena disinilah letak keselamatan kalian. Tempatkan diri kalian dalam saluran terang
Jadikan hukum Tuhan haturan hidup, maka kalian dapat dipercaya dalam posisi apapun. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami senantiasa mengikuti nasihat Allah bagi kami untuk dapat mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan demikian, mempersiapkan mereka untuk menjadi alat-alat untuk memajukan pekerjaan Injil dimanapun mereka berada. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.